Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elang Trikinanta. Saya akan mengulas buku novel yang berjudul Kiss dan Anne. Penerbit dari buku ini adalah Gagas Media. Penulisnya Rintik Seduh. Jumlah halamannya 250. Dan dicetak pada tahun 2018. Saya akan mengulas buku ini. Pada suatu hari, dokter mendiologis menyatakan bahwa Anne terkena penyakit gagal ginjal, dan Anne tidak mau mengetahui, ibunya tidak diketahui, dan kakaknya tidak boleh tahu. Dan Anne juga membuat perjanjian kepada dokter, dan ia akan melakukan cuci darah secara rutin. Pada suatu hari, dia bekerja dan sering melamun pada saat ada pasiennya, dan karyawannya berkata, "Akhir-akhir ini kamu sering ngelamun, mending kamu istirahat dulu." Dan pada saat jam makan, dia menjenguk seseorang temannya yang di rumah sakit. Pada udah nyampe, dia bertemu, ternyata dia tidak ada di kamarnya, ada di taman kolam, di belakang rumah sakit. Dan orang itu namun terus, dan dia berpikir, maklum, ini adalah orang yang terkena narkoba. Dia sering ngelamun saat sudah melakukan itu. Nah, pada suatu hari dia berbicara lewat telepon dengan Bayu, yaitu sang pacarnya. Dia ingin bertemu di gunung, dan dia meminta berangkatnya sendiri-sendiri aja, tidak usah dijemput. Pada saat dia udah bertemu, dia mengatakan, "Bayu, sebenarnya aku selama ini tidak mencintaimu sepenuhnya. Di hatiku masih ada gajah." Bayu berkata, "Aku sudah mengetahui itu sejak lama. Tidak mungkin cinta pertamamu hilang begitu saja. Aku kagum karena kamu sudah berani menyatakan ini semua. Dan aku udah siap meninggalkan kamu karena kamu sudah jauh lebih dewasa dari yang dahulu-dahulunya. Tapi izinkan aku mengantarkanmu pulang sekali ini saja." Nah, pada saat itu diantarkan pulang. Terus keesokan harinya dia jalan naik mobil, dan tiba-tiba dia berhenti di toko bunga. Toko bunga tersebut yang biasa sang pacar yang ke Berlin itu sering beliin bunga lili ke dia di toko tersebut. Nah, dia masuk ke dalam, banyak bunga lili yang busuk. Nah, penjual tersebut bilang, "Sudah lama tidak kesini. Ini bunga lili yang busuk ini untukmu tadinya, karena kamu sudah lama banget nggak kesini, dan Mas Gajah yang menitipkannya. Dan ada surat
dan dia meyakinkan bahwa Gis akan kembali dan dia akan mencari di Berlin. Dia langsung pergi ke rumah dan minta izin ke kakak dan mamanya untuk pergi ke Berlin. Pada udah di bandara, dia naik pesawat ke Berlin, langsung ngechat temannya yang ada di Berlin, yaitu Tari. Dan saat dia udah sampai, Tari sudah menjemput. Tari bilang, kamu pasti capek kan? Ayo pulang dulu ke apartemen aku. Nah, saat pada udah ke apartemen, bersih dulu, terus habis itu bercerita tentang penyakitnya itu, dan Tari pun mendengarkannya sampai menangis. Kenapa bisa jadi gini? Terus, tujuan kamu mencari Gis? Iya, besok aja, kamu capek banget. Setelah perjalanan beberapa jam, sekitar 8 jaman, keesokan harinya dia mencari ke Berlin. Dan Tari bilang, kamu mau cari kemana? Aku pun tidak tahu. Mungkin langkah ini yang menunjukkanku kepada Gis. Dia mencari sekeliling kota sambil berjalan, walaupun ginjalnya bakalan cepat terasa capek dan sakit karena ginjalnya udah nggak normal seperti semulanya. Dan beberapa minggu kemudian dia ketemu dengan Leo di kafe. Di kafe dia bertemu dengan Leo atas suruhan dokter yang di Indonesia untuk mengontrol cuci darah dan minum obat selama di Berlin. Meskipun N menolak, tetapi perjanjian itu akan tetap ada. Maksudnya adalah itu perjanjian tidak akan membocorkan tentang penyakitnya kepada ibu dan kakaknya. Setelah itu dia menerima secara terpaksa. Dan keesokan harinya dia mengetok apartemen Tari, terus memberikan makanan dan obat, dan dia udah siap-siap untuk mengontrol ke rumah sakit dan cuci darah. Setelah itu dia pulang istirahat. Terus beberapa minggu kemudian dia jalan mencarinya, dan dia capek istirahat di tamannya indah di Berlin favorit. Terus dia ketemu dengan ibu Gis. Ya Pak, ternyata Gis benar. Kalau kamu akan datang, buku ini selalu menunjukkan jalannya. Terus ibunya bercerita kalau Gis sebenarnya mau jemput kamu di airport kemarin pas kamu nyampe di Berlin. Terus dengan rencananya yang gagal karena dia ditabrak truk dan koma sampai sekarang. Dan ibunya mengajak N ke rumah sakit, dan Tari pun menangis, dan ibu Gis itu memberi buku rahasianya Gis. Setelah itu ada petunjuk bahwa dia disuruh ke Poznan, dan Tari N tergesa-gesa ke stasiun kayak kereta gitu. Nah, tanpa dia udah nyampe di sono,
dia lupa bahwa dia belum punya tiket dan belum pernah menaiki kereta di Berlin. Dan ternyata tiketnya sudah disiapkan dengan GIS untuk berangkat, dan dia tergesa-gesa. Keberangkatan keretanya 9.30 dan pada itu jam 9.20 dia tergesa-gesa, dan dia udah nyampe di Poznan. Dia mencari taksi ke Berlin Lichtenberg tuh. Terus dia tukang taksi Lichtenberg terus, dan dia turun dari taksi. Ternyata benar ada tulisan Lichtenberg, Berlin Lichtenberg. Dia juga mencari hotel di Poznan. Dan dia melihat hotel ya berbentuk rumah, tapi sederhana, karena dia menyukai tempat sederhana, nyaman dan bersih. Dan ternyata Gis udah memesan tiketnya untuk N. Jadi ya, dia punya indera yang insting kuat. Dia tahu apa yang dia suka dan dia akan tempat kemana. Beberapa kemudian dia beberapa minggu kemudian dia pulang ke Berlin lagi, dan dia ketemu Gis udah terbangun dari komanya, dan dia terus bilang kayak mengakhiri hubungan sampai sini. Aku tidak mau, ya, aku belum sempurna. Mungkin kamu bisa mencari yang lebih baik dari aku, karena aku tidak bisa membahagiakanmu. Carilah yang seseorang yang bisa membahagiakan dan tidak penyakitan seperti itu. Nah, itu mengasih cincin berikut sama iPod-nya. Nah, pada saat itu dia bilang ke Leo bahwa dia sudah berjanji kalau urusannya semua selesai, saya akan operasi transplantasi ginjal. Dan pada hari itu harusnya sangat terburu-buru, harusnya esok hari, tetapi Leo bilang kalau operasi transplantasi ginjal, kalau pasiennya stres nggak bisa, kemungkinan bisa gagal. Nah, dia menenangkan pikirannya. Setelah itu keesokan harinya dia transplantasi ginjal. Setelah itu dia balik ke Yogyakarta. Ya, namun dia menyampaikan pesan-pesan Gis. Dan akhirnya Gis balik ke Jogja, dan dia meminta hubungannya lagi, balikan, dan bilang cerita ini berakhir. Semua jawaban teka-tekinya sudah terjawab oleh Gis dan N. Oke. Ada 3 pertanyaan dari Ibu Susan. Itu tokoh utama dari buku ini adalah Gis, yaitu gajah, dan N adalah Amanda. Karakternya baik. Gis itu baik, selalu peka pada perempuan yang ia sayangi, dan ia selalu memikirkan tentang kebahagiaan seseorang wanita yang dia cintai. Dan N dibilangnya tuh agak ada egoisnya, karena dia kayak mempermainkan Bayu yang mencintainya dengan tulus, tapi pada akhirnya dia juga baik.
mengakui karena perbuatan itu salah. Nah, terus dia juga selalu mencari tahu tentang keberadaan Gis gitu. Pokoknya ada egois, peka juga, dan perasaan ini. Nah gitu. Pertanyaan yang kedua, kelebihan pada buku ini dan kekurangan pada ini. Kelebihan buku ini adalah ceritanya bagus, romantisnya iya bagus juga, menarik juga ceritanya. Dan ada satu kekurangan dalam buku ini, yaitu pada tulisan beberapa ada yang double, kayak misalnya ucap u-nya 2 kali jadi ucap gitu. Nah, itu aja. Terus amanat yang bisa diambil tuh, kita harus saling percaya kepada pasangan kita meskipun terarang jarak waktu, itu akan, perasaan itu tidak akan pernah hilang karena hati mereka akan selalu dekat. Dan udah itu doang sih. Oke, terima kasih.